Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini perjalanan saya lumayan lur. Bisa menunggu waktu sahur. Sama saya mau bercerita tentang capil saya atau topi saya. Mengapa saya gambar Punokawan? Yaitu Punokawan adalah filosofi dari Jawa, yaitu Semar, Bagong, Petruk, Garing. Nanti saya buka, saya kupas secara detail mengapa capil saya ini saya gambar Punokawan. Sebelum saya cerita mengenai kisah capil saya, yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube saya kepada saudara Anda, teman Anda, atau grup-grup Anda, supaya Anda tidak ketinggalan wisata religi saya di tahun 2022, tepatnya di bulan Ramadan tahun 2022. Mari kita kupas biar Anda tahu mengenai perjalanan saya, mengenai capil saya atau topi saya ini. Teman sejati saya menemani dari Metro Lampung sampai Banjarmasin kemarin. Saya kupas, saya ceritakan. Capil ini dilihat seperti biasa lur, memang capil biasa. Ini kemarin warnanya putih hitam, sekarang saya kupas coklatnya menjadi hitam. Mengapa capil saya kasih gambar Punokawan? Adalah simbol lur, simbol dimana simbol ini saya belajar seperti Punokawan, yaitu jadi orang yang benar-benar orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Saya belajar tentang Punokawan. Capil ini atau topi ini dulu lur, sebelum saya gambar, ini asal dari Jogja. Capil ini atau topi ini asal dari Yogyakarta sana, yaitu arah saya mau menuju makom Syekh Bela Belu di daerah Parangkusumo. Seingat saya itu Parangkusumo. Waktu itu saya belum punya capil ini lur. Akhirnya begitu saya jalan di pertengahan jalan, yaitu di pematang sawah, saya berhenti di bawah pohon. Alhamdulillah ketemu bapak petani, yaitu Bapak Ridwan waktu itu namanya, seingat saya. Akhirnya kami berbincang-bincang kesana kemari. Bapak Ridwan berkata begini lho, Mas Dedi, saya minta kenang-kenangan dari sampean. Era waktu itu saya pakai gelang akar bahar lho. Era saya kasihkan gelang akar bahar saya, dan dia mengasihkan capil atau topi ini lur. Sebelum ada gambar nih lur, Nanti saya kupas gambar ini, mengapa saya gambar Punokawan. Nanti saya kupas satu persatu sama kita menunggu sahur. Mengapa saya menggambar Punokawan ini, nanti saya kupas lur. Akhirnya Pak Ridwan memberikan ini Pak, capil ini. Ada capil. Selepas saya sampai Jogja, saya ke makam, yaitu makam Sunan Kalijogo lur, yaitu ada di area Demak, yaitu Kadilangu. Alhamdulillah waktu itu saya itikaf di sana lur. Itikaf itu 1 minggu.
yaitu di Masjid Misbah. Waktu itu saya puasa, dan pas waktu tepat malam Jumat Kliwon puasa saya selesai. Itu antara 8 bulan sampai 9 bulan yang lalu jaraknya lur. Saya ingat saya itu saya itikaf di Masjid Misbah di daerah Kadilangu. Mungkin orang Kadilangu tahu dengan topi saya, orang Metro pun tahu dengan topi saya yang pernah lihat topi atau capil saya ini. Mengapa saya gambar Punokawan lur? Waktu saya itikaf 1 minggu dan saya puasa, saya diberi petunjuk lur. Diberi petunjuk, saya memohon kepada Allah, akhirnya saya diberi petunjuk Punokawan. Yaitu Punokawan artinya filosofinya di zaman Jawa dulu lur. Yaitu pengemong raja-raja atau pendekar-pendekar zaman dulu, yaitu yang paling tua itu Semar, Bagong, Petruk, Gareng itu adalah anak-anaknya. Saya mengartikan saya harus belajar seperti Punokawan lur. Saya belajar harus seperti Punokawan, saya mengartikan. Dalam istikharah apa petunjuk saya itu ada suatu suara lur. Suatu suara yaitu gambarono capilmu Punokawan, atau gambarlah capil kamu, topi kamu dengan gambar Punokawan. Akhirnya saya gambarlah Punokawan ini lur, yaitu Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Saya gambar ini Punokawan ini. Saya mencari yang bisa menggambar, yang benar-benar bisa menggambar itu 5 bulan lur. Dalam arti yang bisa menggambar dan benar-benar bisa menggambar tuh bisa mengartikan Semar tuh siapa, Bagong tuh siapa, Petruk tuh siapa, Gareng tuh siapa. Nah kalau cuma menggambar gini gampang lur, gampang. Pelukis pun bisa, tapi saya ingin yang gambar ini tahu dengan karakter masing-masing. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu waktu itu di daerah Tuban tepatnya, yaitu murid dari Ustadz Nurbianto yang menggambar ini. Singkat saya lur, kalau dilihat dengan ini apa bahasanya, dengan biasa itu ya biasa lur, capil ini biasa. Tapi kalau tahu dengan Punokawan luar biasa capil ini lur, capil ini luar biasa. Tadi ada yang bilang kalau ini YouTube bukan YouTube saya lur, bukan YouTube Dedi. Nah sekarang saya kasih tahu bahwa ini benar-benar YouTube saya, dan tanpa settingan, tanpa editan. Begitu selesai video langsung saya upload. Lima bulan saya mencari orang yang bisa benar-benar gambar ini lur. 5 bulan. Dalam saya berjalan, saya mencari yang orang-orang benar bisa menggambar dan mengartikan. Akhirnya ketemulah di Tuban lur. Karena saya bukan orang Jawa asli, jadi saya kurang paham apa kurang mengerti tentang Punokawan. Kurang paham. Ini teman lur, teman saya sudah hampir 3 tahun menemani saya lur, dari Metro Lampung kemana sampai Banjarmasin, daerah Matapura, Kalimantan Selatan. Teman saya ingin seperti Punokawan lur, orang yang istimewa. Kalau di bahasa sekarang orang istimewa, orang sakti, mandraguna, tapi dia tidak menampakkan kesaktiannya, dia tidak menampakkan kelebihannya,
udah seperti orang biasa. Itulah saya pengen lur, seperti padi lur. Padi itu semakin tua semakin berisi, semakin menunduk. Itulah padi lur. Tapi begitu dia berbuah, begitu dia panen, berguna bagi semua orang, semua umat tanpa terkecuali. Saya pengen seperti itu lur. Itulah cerita Capil Punokawan saya lur. Mungkin yang tahu tentang Punokawan ya tahu. Kalau yang punya indera keenam monggo dilihat. Yang punya indera keenam, mata batin, atau orang-orang indigo, tolong dilihat capil saya ini. Dilihat capil ini. Ini lambang orang Jawa lur. Bagong Petruk Semar Garing. Mengapa dikasih nama Joko Budoyo? Karena saya senang dengan kesenian atau senian dari daerah Jawa lur. Saya jaga benar budaya. Ini namanya jaga budaya tulisan Jawa ini. Lalu Jaka Kelana ini nama FB saya, Facebook saya, Metro Lampung, tempat tinggal saya lur. Metro Lampung, tempat tinggal saya. Inilah kisah capil saya lur, saya ceritakan apa adanya. Saya mendapatkan gambar ini antara 9 bulan yang lalu lur. Seingat saya itu waktu saya tikap di Masjid Katilangu, Masjid Misbah, daerah Katilangu Demak, Masjid Misbah. Pas tepat malam Jumat Kliwon, saya masuk makam Sunan Kalijogo lur. Masuk, saya dapat isyarah, dapat petunjuk. Gambar Punokawan ini lur muncul depan saya. Gambar Punokawan ini yang muncul depan saya. Langsung ada satu suara, yaitu Gambarono capilmu Punokawan. Atau dalam bahasa Indonesia, gambarlah capil atau topi kamu dengan Punokawan. Ya, alhamdulillah terwujud lur. Walaupun saya mencari orang yang bisa menggambar nih jaraknya 5 bulan, yang benar-benar bisa menggambar, bisa mengartikan Petruk itu siapa, Garing pun siapa, Semar itu siapa, Bagong pun siapa. Nanti suatu saat akan saya buka lur. Saya mengartikan semua satu persatu. Suatu saat saya mengartikan sedikit demi sedikit lur, buat ngisi YouTube saya aja. Itulah kisah capil saya lur, apa capil Punokawan saya bilang. Kalau ini rehapan lur, rehapan. Itulah cerita tadi tentang kisah capil Punokawan saya. Mungkin saya belum seberapa paham tentang Punokawan karena saya bukan juara asli. Yang tahu tentang Punokawan monggo diartikan masing-masing. Yang punya indera keenam, yang punya mata batin, yang untuk orang-orang indigo, monggo dilihat capil saya ini. Jangan cuma katanya dilihat. Ini sangat tinggi kodamnya lur. Spiritualnya sangat hebat. Saya pengen hidup saya seperti Punokawan. Hidup biasa, kecukupan. Walaupun dia punya kelebihan, dia menutupi kelebihan. Dipandang orang nggak punya apa-apa lor. Saya pengen seperti itu, seperti padi. Padi itu semakin tua semakin menunduk lor. Semakin tua semakin berisi, menunduk. Begitu panen bermanfaat untuk semua orang. Itulah kehidupan saya seperti itu. Tadi saya dengar, yaitu saya
teleponan kepada orang Subang tadi, katanya ini bukan YouTube saya, ini YouTube saya, Bu. Jadi tanpa settingan, tanpa editan. Begitu selesai, saya upload di YouTube. Jadi jangan pandang orang dengan sebelah mata, walaupun itu pakaian kucel, belum tentu artinya kucel. Yang pakaian rapi itu belum tentu orangnya rapi. Ingat, iman, ketakwaan seseorang, amal seseorang, ikhlas atau tidaknya itu hanya Allah dan Dia yang tahu. Yang belum subscribe, silakan subscribe, klik, komen, share, dan tonton YouTube saya. Saya doakan semoga kalian selalu sehat walafiat. Dari saya sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.